berikutnya yaitu genetika. Kenapa genetika itu penting? Sekarang genetika itu berbicara tentang hal yang sangat mendasar atas sifat manusia dan sifat organisme lainnya, yaitu genetika sendiri didefinisikan sebagai ilmu ini, pewarisan sifat. Nah, sekarang pertanyaan saya seperti ini nih. Ada berapa banyak sih sifat manusia? Kita fokus kepada manusia dulu ya. Sekarang, ada berapa banyak sifat manusia? Jawabannya ada banyak, ada ribuan, ada ratusan, bahkan jutaan mungkin. Tapi dari sifat-sifat yang kita temui pada manusia, kita bisa membaginya menjadi dua. Nih, saya bagi dua. Yaitu, pertama, sifat yang terwariskan, artinya begini. Jika orang tua punya rambutnya pirang, maka anaknya juga akan kemungkinan besar pirang. Jika orang tua mempunyai mata coklat, kemungkinan anaknya adalah coklat. Itu adalah sifat yang terwariskan. Kalau ada yang sifat terwariskan, ada juga sifat yang tidak terwariskan. Contohnya apa? Gini, anaknya Michael Jordan, kemungkinan besar bisa main basket nggak? Ya bisa kalau dilatih, tapi kalau nggak dilatih nggak bisa kan. Sekarang, anaknya atau ponakannya Tiger Woods bisa main golf dengan baik nggak? Belum tentu kalau dia tidak berlatih. Nah, jadi kita simpulkan, suatu sifat kalau terwariskan itu yang bertanggung jawab adalah gen. Sifat yang tidak terwariskan itu faktor-faktor luar, biasanya oleh faktor alam. Nah, kita tulis saja usaha dan bakat atau lingkungan. Nah, sekarang kita lihat sini. Terwariskan dan tidak terwariskan. Kita list coba ya. Kita daftar salah satu sifat yang terwariskan dan tidak terwariskan. Oke, yang terwariskan. Yang pertama, tadi saya bilang kan, misalnya tinggi. Yang kedua, berat. Yang ketiga, golongan darah. Apalagi coba? Yang kira-kira diwariskan dari ibu atau bapak kamu ke kamu sendiri. Apa? Iya, betul. Misalnya bentuk rambut deh. Apakah itu keriting atau lurus? Semua sifat-sifat fisik biasanya diwariskan melalui gen ini nih. Sedangkan yang tidak terwariskan biasanya bersifat kemampuan. Misalnya bermain basket dan olahraga lainnya. Misalnya yang kedua, bernyanyi bagus. Atau, nah biasanya ini bersifat kemampuan. Karena ilmu genetika cuma membahas yang diwariskan oleh gen, jadi cakupan bahasan kita adalah bagian ini aja, yaitu fisik. Oke, sekarang kita fokus ke sini, kita balik halaman berikutnya. Oke, sekarang sifat terwariskan. Kita fokus pada sifat terwariskan. Sekarang, sifat terwariskan ini pada zaman dahulu mempunyai banyak dugaan, yaitu misalnya ada, saya gambar bunga ya, ada dua bunga. Ini disilangkan satu sama lainnya. Misalnya, bunga yang satu ini warnanya adalah, nah saya gambar warna kuning. Sedangkan, bunga yang satu lagi ini warnanya agak biru. Nah, kalau disilangkan, dugaan orang pada awalnya adalah bunga ini akan menghasilkan anak yang warnanya adalah percampuran antara warna kedua orang tuanya. Wajar kan? Misalnya, bapaknya orang bule, ibunya orang Indonesia. Bisa dipastikan anaknya blasteran, kulitnya agak-agak Indonesia atau agak-agak bule. Pertengahan kan? Jadi saya gambar sini, bunga ini akan memiliki sifat sebagian dari orang tuanya. Ya betul, ini tidak ada yang salah dengan sifat ini. Nah, lama-lama orang berpikir bahwa gen ini bersifat seperti cat. Seperti cat dinding. Ini catnya warnanya adalah kuning. Sedangkan yang ini catnya warna biru. Sedangkan cat anaknya hasilnya akan mempunyai anak percampuran. Ini. Nah, teori ini pada awalnya dinamakan teori blending, artinya percampuran, dan inheritance, artinya adalah keturunan. Jadi kalau bisa saya terjemahkan, ini sama aja dengan bahasa, saya buat bahasa Indonesianya, percampuran keturunan.
Nah, tebak siapa yang ngasih teori ini blending inheritance? Pasti kenal dong dengan nama ini. Nah, siapa nih Charles Darwin? Siapa? Ada yang bisa nebak nggak? Charles Darwin itu siapa? Iya, dia adalah pencetus teori evolusi. Jangan lupakan ya, satunya lagi siapa tuh? Lamarck. Lamarck itu siapa? Yang mengemukakan, maaf, teori evolusi sebelum Darwin. Tapi teori evolusi sendiri tidak ditemukan oleh Darwin secara sendirian, yaitu oleh rekannya yang bekerja di Indonesia kalau kalian mau tahu, yaitu si Alfred Russel Wallace. Tapi cukuplah, kita bahas evolusi nanti di bahas evolusi, bahasan tentang seleksi alam. Nah, sekarang yang kita bahas adalah blending inheritance di Darwin ini. Jadi Darwin ketika bilang blending inheritance, semua orang, oh betul, ini dari cat warna kuning sama cat warna biru, akhirnya jadi cat warna nih, agak-agak kuning ke biru-biruan kan. Berarti betul. Tapi ternyata pada tahapan ini, walaupun teori evolusi diterima di seluruh dunia, pada tahap ini Darwin tidak bisa menjelaskan kenapa gen itu tidak seperti ini. Karena, ini kan baru anak pertama kan, ketika bunga ini kawinkan sesamanya, ada hal yang baru yang tidak diduga oleh dan tidak bisa dijelaskan oleh Darwin dengan teori blending inheritance. Nah, untuk saat ini kita cukup sampai saat ini. Bahasan ini berikutnya kita lanjut. Kenapa nih teori blending inheritance tidak sesuai dengan gejala di alam? Oke, lanjut ya. Pelajaran berikut kita stop dulu sampai sini.